Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap masa waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pada tahun 1919 kembali didirikan Nasional Indische Partij atau NIP yang kemudian disusul lahirnya partai-partai politik baru. Antara lain, Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV, yang kedua Partai Nasional Indonesia, yang ketiga Partai Indonesia, 4 Partai Indonesia Raya, 5 Serikat Islam, 6 Partai Katolik, dan lain-lain. Pada tahun 1939, terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamin, PPDBB, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra, di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Masa pendudukan Jepang. Pemerintahan militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun, kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat atau disebut dengan PUTERA di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Atta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mansur. Atas perintah pemerintah Jepang, partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Masa merdeka mulai 1945. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik dan dipertimbangkan pada semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat yang antara lain, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946. Adanya maklumat pemerintah tersebut ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dan elit politik pada saat itu, yang ditandai dengan berdirinya partai-partai politik seperti 1. Partai Sosialis, 2. Partai Buruh Indonesia, 3. Partai Nasional Indonesia, 4. Partai Komunis Indonesia, 5. Partai Rakyat Jelata atau Murba, 6. Masyumi.
Pada masa demokrasi terpimpin, peranan partai politik mulai dikurangi. Sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Masa Orde Baru. Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya penyederhanaan partai melalui fusi partai politik pada tahun 1973. PPP merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan PDI adalah gabungan dari PNI, IPKI, Partai Murba, Parkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973. Sehingga mulai tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Selanjutnya masa reformasi. Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik mengerahkan masa politik dan kian mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik, pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Kemudian pemilu tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, dan yang baru saja dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan untuk pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik. Para pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh kena kalah perang menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Haiho, pembela tanah air atau META, KNIL, dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moifreni Mokmin. Melalui makluman pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Latar belakangnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, 2 orang anggota PPKI yaitu Abi Kusno Djokrosojoso dan Oto Iskandar Dinata mengusulkan untuk dibentuk sebuah badan pembelaan negara. Namun usul tersebut ditolak dengan alasan dapat memancing bentrokan dengan tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap serta mengundang intervensi tentara sekutu yang akan melucuti senjata tentara Jepang. Alasan tersebut didasari karena pada saat itu Perang Pasifik baru saja usai setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara Jepang yang jumlahnya mencapai 344.000 di seluruh Indonesia mentalnya sangat terpukul karena kalah perang. Dengan keadaan mental tidak stabil, mereka diberi tugas oleh tentara sekutu untuk menjaga keamanan di Indonesia sampai sekutu datang. Pada tanggal 20 Agustus 1945, didirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, dan pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang merupakan bagian dari BPKKP yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan atau BPP.
BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA dan Heiho. Sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPK. Pembentukannya, Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA, Heiho, dan Kaigon untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing. Di Jakarta, para pemuda dan bekas PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur teritorial zaman penduduk Jepang. Pada pemuda ini menanamkan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat pusat yang terdiri dari Kaprawari, Sutaklasana, Latif Hendra Diningrat, Arifin Abdurrahman, Mahmud, dan Zulkifli Lubis. Sementara itu, pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Aruji Kartawinata dari Jawa Barat, Dr. Mustopo dari Jawa Timur, dan Sudirman dari Jawa Tengah. Di samping BKR unsur darat, juga dibentuk BKR laut yang dipelopori oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi, dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari Mas Pardi, Adam, R.E. Martadinata, dan R. Suryadi. Khusus di Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dengan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lainnya. Karena keterbatasan sarana komunikasi saat itu, tidak semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan BKR. Di Sumatera bagian timur dan Aceh tidak pernah terbentuk BKR, tetapi umumnya para pemuda-pemuda di daerah tersebut membentuk organisasi yang kelak menjadi inti pembentukan tentara. Di Aceh, para pemuda mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API, dan para pemuda di Palembang membentuk Penjaga Keamanan Rakyat atau PKR, atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat BPKR. Para pemuda yang tidak setuju pembentukan BKR membentuk badan-badan perjuangan sendiri. Di Bandung terdapat Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau yang disebut P3I. Di Surabaya terdapat Angkatan Muda Indonesia atau yang disebut AMI. Di Padang terdapat Balai Penerangan Pemuda Indonesia atau BPPI. Dan di Kalimantan Selatan terdapat Barisan Pemuda Republik Indonesia atau yang disebut dengan BPRI. Pembentukan BKR Darat pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP terbentuk dan disahkan oleh pemerintah. Kemudian KNIP mengesahkan berdirinya BKR Pusat yang ada di Jakarta. BKR Jakarta dipimpin oleh Mufreni Mukmin, dibantu oleh Priyatna, Suroto Kento, dan Yahya, dan Mogot, Sujono, dan Latif Hendra Diningrat. Di Bogor, BKR baru terbentuk pada bulan Oktober 1945 yang dipelopori oleh bekas PETA, salah satunya adalah Husein Sastranegara dan Ibrahim Aji. Di Karesidenan Priangan, BKR dibentuk pada tanggal 28 Agustus 1945 dan dipimpin oleh Aruji Kartawinata, bekas Daidan PETA di Cimahi, dan Perjaman, bekas Daidan PETA di Bandung. Pembentukan BKR di Karesidenan Priangan lalu diikuti oleh pembentukan BKR Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, dan Purwakarta. BKR Lembang dipimpin oleh Amir Mahmud, sedangkan BKR Sumedang dipimpin oleh Umar Wirahadikusuma. Pembentukan BKR yang terjadi di daerah lain di Indonesia, di Jawa Tengah, BKR Purwokerto dipimpin oleh Sudirman, sedangkan di Surakarta BKR dipimpin oleh GPH Jatikusumo. Di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 1945, diadakan rapat untuk membentuk BKR yang dihadiri oleh Dr. Mustopo, Jono Sewojo, Sungkono, dan Bung Tomo. Hasil rapat memutuskan untuk memanggil para bekas anggota PETA, Heiho, dan para pemuda lainnya untuk masuk menjadi anggota BKR pada tanggal 10 September 1945. Pembentukan BKR Laut. Pengumuman pembentukan BKR juga disambut antusias oleh para pemuda yang bertugas di bidang kelautan. Bekas Kaigun Heiho, Karyawan Jawa Unko Kaisa, dan para siswa dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi. Mereka mengambil inisiatif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pelabuhan. Dengan dipelopori oleh
Mas Pardi, para pemuda tersebut mengadakan pertemuan-pertemuan. Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut pada tanggal 10 September 1945 terbentuklah BKR Laut Pusat yang dipimpin oleh Mas Pardi dan kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah mendapat pengesahan, lalu dibentuk pasukan-pasukan BKR Laut yang memulai aksi-aksi mengambil alih gedung Jawa Unco Kaisa dan gedung yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok. BKR Laut Pusat juga mengeluarkan berbagai instruksi kepada para pemuda pelaut di daerah untuk segera membentuk BKR Laut di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pembentukan BKR Jawatan Penerbangan. Pembentukan BKR Jawatan Penerbangan dipelopori oleh bekas anggota penerbangan Belanda dan Jepang yang ada di daerah-daerah pangkalan udara dan dibantu oleh para pemuda yang belum pernah bertugas di bidang penerbangan. Umumnya, bekas anggota penerbangan Belanda adalah bekas anggota Military Luchtvaart atau ML, Marine Luchtvaartdienst MLD, dan Korps Penerbangan Sukarela. Selain itu, terdapat juga bekas anggota penerbangan Jepang, Rikugun Kokubutai, Kaigun Kokubutai, dan Nanpo Koku Kabushiki.